Dengan adanya COVID, otomatis kita para pemandu wisata itu udah penghasilan kita 0%. Rata-rata teman itu bertahan ya, sebagian yang mungkin menggunakan sisa uang tabungan, sebagian juga ada yang membuka usaha, sebagian juga ada yang ikut kerja sama orang. Sebagian lagi makan aset kali ya. Ya, makan aset. IJ Due Telu, Adil, Katalino Bacuramin Kasurga, Basengat Kajubata. Harus. Iya, Bang Yomi, alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nih Bang Yomi lagi di kampung halaman ya, di Kumai nih ya. Ya, lagi di Kumai. Buat teman-teman yang belum kenal nih Bang Yomi, jadi beliau ini selain entrepreneur, pebisnis juga. Di satu sisi beliau ini pegiat lingkungan hidup juga dan salah satu ketua dari organisasi perhimpunan wisata Bang yang ada yang di Kalimantan Tengah. Nama organisasinya apa itu? HPI. HPI Bang ya. Kepanjangannya itu Bang? HPI itu Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Kalimantan Tengah Bang ya. kalau Bang Yomi ya. Kalimantan ya. Nah ini Bang Yomi alhamdulillah kita bisa bersama-sama di podcast kita pada malam hari ini, dan ini tentu satu kebanggaan juga. Dan selama ini kan podcast kita selalu bicara soal politik nih Bang. Nah pada malam hari ini kita coba freshkan ini para penyimak, para viewers kita ini untuk bicara soal ekonomi kreatif di satu sisi di kondisi pasca pandemi gitu ya. Nanti kalau Bang Yomi sendiri ini kira kegiatan HPI pasca pandemi ini gimana Bang? Jadi begini ya, mungkin saya cerita organisasi dulu ya. Jadi kita HPI Kalteng atau Himpunan Pramu Wisata Indonesia, atau dikenal orang dengan GAIP lah. GAIP. Nah, anggota kita ada sekitar 230-an orang. Sekalteng. Karena kita ada 4 DPC sebenarnya. DPC-nya ada di Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, dan Gunung Mas. Cuma yang aktif sementara ini di 3 DPC, yaitu Kobar, Kotim, dan Palangkaraya. Nah, selama pandemi COVID-19, kita para pemandu, khususnya di Kalimantan Tengah, itu start di bulan Maret ketika dapat surat edaran dari Gubernur dan Bupati. Kalau di Kobar kita lebih tepatnya di tanggal 18 Maret, itu semua destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat dan hampir seluruh kabupaten yang ada di Kalteng itu semuanya ditutup. Ya, untuk mencegah meluasnya COVID-19 ini. Nah terus itu pasca COVID ini kira-kira aktivitas teman-teman akhirnya beralih Bang ya? Udah pasti, karena gini, dengan adanya COVID, memang awal di bulan Januari itu kunjungan wisatawan itu sudah menurun, itu hampir 60-70%. Nah, ketika Maret, setelah ditetapkan di tanggal 18 Maret itu, otomatis kita para pemandu wisata itu udah penghasilan kita 0%, dalam artian sudah tidak ada penghasilan. Nah, jadi rata-rata teman itu bertahan ya, sebagian yang mungkin menggunakan sisa uang tabungan, sebagian juga ada yang membuka usaha, sebagian juga ada yang ikut kerja sama orang. Kemarin sih yang hampir kita identifikasi rata-rata mereka berdagang, terus juga ikut penanaman atau pembibitan di FNPF ya. FNPF itu salah satu NGO, Friend of National Foundation. Terus ada juga nyambi bikin apa ya namanya ya, kayak virtual tour gitu kan. Nah itu juga ada. Sebagian lagi makan aset. Tapi kali kebanyakan sih berdagang sih. Sebagian lagi makan aset kali ya? Ya, makan aset. Dan kebanyakan sih jadi sales marketing untuk dirinya sendiri yang jualin barangnya ya untuk bertahan. Dan ada juga sebagian teman yang daftar kartu prakerja gitu kan, dan
alhamdulillah sebagian besar mereka dapat insentif itu gitu kan. Nah, Jadi sejauh ini kira-kira Bang ada nggak artian kebijakan dari pemerintah atau mungkin wacana deh dalam hal sementara ini, misalnya wacana pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk kembali merevitalisasi industri pariwisata ini, ada nggak? Karena kan misalnya kayak gini ya, Agus ada kemarin lihat YouTube-nya ini Bu Susi Pujastuti, itu beliau dengan Pemda Pangandaran itu, bahkan kemarin Bang Sandiaga Uno juga datang ke Pangandaran, sudah mulai beraktivitas lagi tuh pariwisata di Pangandaran gitu. Nah untuk di daerah kita sendiri terutama Kalteng ini ada nggak kebijakan yang semacam ini atau minimal wacana deh untuk itu? Oke, kalau kebijakan kita untuk Kalteng itu ada di Kabupaten Sukamara karena mereka zona hijau dan termasuk 102 wilayah yang diperbolehkan pemberlakuan new normal atau adaptasi baru dengan kebiasaan atau di masa pandemi ini. Nah, jadi untuk Kabupaten Sukamara mereka sudah membuka destinasi wisata yang ada di sana, terutama Pantai Tanjung Nipa. Tapi itu juga dilakukan pembatasan dan sesuai protokol COVID-19 gitu kan. Dan juga pengunjung hanya boleh orang kabupaten itu sendiri, tidak boleh dari kabupaten tetangga atau luar dari Kabupaten Sukamara. Berarti lokal turis Bang ya? Ya, tadi barusan ini saya dapat informasi bahwa sekarang Sukamara sudah bisa menerima wisatawan dari kabupaten tetangga, terutama Lamandau dan Kota Waringin Barat. Nah, untuk di Kabupaten Kota Waringin Barat, karena saya tahunya di Kota Waringin Barat ya, karena saya domisili di Kota Waringin Barat, kemarin kita udah rapat bersama Bupati dan stakeholder. Jadi rencana kita di tanggal 1 Agustus ini akan dilakukan pembukaan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, destinasi wisata itu harus menyiapkan segala sesuatunya yang berkenan dengan protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan dan juga surat edaran Bupati Kota Waringin Barat nomor 556. Nah, jadi nanti sebelum dibuka, destinasi itu akan disurvei oleh tim gugus tugas apakah destinasi wisata ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau sudah sesuai, nanti itu akan diberikan izin untuk buka. Nah itu. Tapi kalau untuk Taman Nasional Tanjung Puting ini agak sedikit berbeda karena ada campur tangan dari pemerintah pusat. Nah, dengar cerita terkecuali zona hijau gitu baru boleh dibuka dan juga protokol kesehatannya agak sedikit beda karena Tanjung Puting ini kan berkenan dengan binatang, terutama orangutan yang mana secara genetik itu hampir mirip dengan manusia. Jadi kemungkinan protokolnya akan berbeda. Jadi saat ini tim di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sekarang lagi menyusun SOP lah, standar prosedur. Berarti Agustus tadi itu baru destinasi di pantai Bang ya, untuk daerah Kobar ya, belum ke Tanjung Puting. Seluruh terkecuali Tanjung Puting. Oh seluruhnya. Kan misal kita ada Bugam Raya yang pantai, terus ada destinasi wisata yang milik pribadi atau swasta seperti Jurung Tiga, Kelapa Tindan, terus ada Taman Kelinci, terus ada yang di Pangkalan Naga atau apa semua, nah itu boleh. Itu boleh ya. Tapi dengan syarat tadi gitu kan. Terus ininya tamunya juga harus lokal. Tamunya juga harus lokal. Ya, tamunya harus lokal. Karena sekarang di kementerian juga, di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ada hashtag kita bikin gitu kan. Di Indonesia saja. Nah, jadi kalau di Kota Waringin Barat atau di Kalteng ya kita bikin di Kobar saja atau di Kalteng saja. Jadi untuk sementara ya kita liburannya di wilayah kita sendiri lah. Berarti yang wacana dibuka ini hanya untuk masyarakat Kobar yang berwisata di Kobar juga gitu ya?
Iya, nah jadi itu pemberlakuannya bertahap. Nah, nanti ini dilihat juga gitu kan, apakah sebaran kasus ini Nambah atau makin enggak? tinggi atau bagaimana. Nah, tapi di tengah jalan juga ini bisa ditutup Oh. sewaktu-waktu gitu kan. Jadi enggak buka gitu, tapi ketika ada peningkatan atau suatu hal yang menyalahi aturan atau apa dan segala macam, Melihat kondisi kita, berarti ya. ya, jadi istilahnya fleksibel lah. Dan memang kemarin waktu kita rapat, yaitu ketika kita strike di kesehatan, ya mungkin ekonomi kita akan goyang, gitu kan. Ketika kita jor-joran di ekonomi, kesehatan kita kacau. Jadi ya mungkin ambil jalan tengah dalam artian ekonominya jalan, tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi ya di sini dituntut adalah kedisiplinan masyarakat kita di dalam yaitu mengikuti protokol itu, terutama penggunaan masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Nah itu tadi kan abang kan membawahi 4 DPC itu, ada Kobar, kemudian ada Gunung Mas, Palangkaraya, mana lagi tadi? Kotim, Sampit. Kotim ya. Nah ini kan baru wacana di Pangkalan Bun. Kira-kira ada juga nggak wacana serupa misalnya kayak di Kotim, Palangkaraya sama Gunung Mas terkait ini untuk pembukaan? Terkait ini sama, hitungan sama aja karena ini copy paste aja pastinya nanti antar kabupaten gitu kan. Nah bahkan di Kabupaten Kota Waringin Barat kita pada tanggal 2, 3, dan 4 Juli kemarin kita sudah melakukan BIMTEK, bimbingan teknis untuk tata kelola destinasi wisata dalam persiapan adaptasi baru di dunia pariwisata. Nah, jadi kemarin kita mengundang 40 orang yang berasal dari himpunan wisata, pelaku seni budaya, dan juga tempat-tempat wisata. Nah, dan kita juga mensosialisasikan dan mempraktekkan atau mensimulasikan bagaimana kita melakukan protokol kesehatan, baik itu untuk pengunjung, pengelola, maupun masyarakat di sekitar. Kemarin kita ada 6 protokol kesehatan yang kita lakukan. Yang pertama praktek protokol kesehatan untuk MAIS ya atau penyelenggara acara. Yang kedua protokol kesehatan untuk hotel. Ketiga protokol kesehatan di tempat umum. 4 protokol kesehatan di destinasi wisata. 5 protokol kesehatan untuk pemandu ya, untuk pemandu. Dan 6 protokol kesehatan di moda transportasi kayak bis, klotok, dan lain sebagainya. Nah itu kemarin kita udah lakukan simulasi dan mungkin itu adalah pelatihan tatap muka pertama yang dilakukan secara langsung bukan di Kalimantan Tengah ya, bisa jadi di Kalimantan juga. Nah itu sih. Nah kan tadi abang bilang di awal-awal tadi bahwa dalam dengan adanya pandemi ini industri pariwisata ini adalah termasuk salah satu industri yang pertama kali kena pukul gitu kan. Bahkan kalau boleh dibilang tadi abang bilang secara bertahap sampai sekarang teman-teman ini bahkan bisa dibilang zero ya omsetnya ya untuk di industri pariwisata ya. Nah ya benar, kalau untuk pariwisata kita udah zero penghasilan gitu kan. Zero. Sampai itu tadi cuma mengandalkan tabungan dan juga dengan secepat kilat gitu kan berubah menjadi penjual apa aja yang dijual gitu kan, dan juga ada yang jual makanan sih kebanyakan. Nalurinya akhirnya surviving harus keluar bang ya, sampai kayak Bang Yomi ini kan sekarang kan harus di medsosnya juga sampai dagang akhirnya juga ya, bantu istri ya, alhamdulillah sekarang nah itulah berkolaborasi sama istri yang awalnya kita jualan di rumah lewat online. Dan alhamdulillah sekarang kita sewa ruko untuk jualan gitu kan, jualan makanan. Nah di satu sisi kayak gini kan, di satu sisi kan abang kan juga punya tanggung jawab nih di organisasi, di HPI-nya gitu ya. Nah abang nerima nggak laporan-laporan yang sedemikian dari anggota? Misalnya nih aku nih habis nih sudah nih ininya gitu loh, pencahariannya nol banget gitu loh, ini tabung udah dikit gitu ya. Nah kira-kira yang dilakukan HPI selama ini di masa pandemi apa yang sudah teman-teman lakukan ke pemerintah terutama gitu, desakan-desakan ya memang kita dengar curhatan gitu kan, keluh kesah teman gitu kan. Jadi kita melalui organisasi kita udah ada database sebenarnya anggota
Jadi ketika pandemi awal-awal kita DPD itu udah mengumpulkan data dan kita kirim ke Kementerian Pariwisata. Kalau kita ambil yang pusat dulu ya, pusat kita untuk kartu prakerja. Nah, kartu prakerja. Nah, jadi rata-rata teman-teman kita diarahkan untuk ke kartu prakerja. Terus di kabupaten masing-masing kita juga menginstruksikan ke DPC untuk berkonsultasi dengan Dinas Pariwisata, yang mana datanya diserahkan ke Dinas Pariwisata, nanti Dinas Pariwisata ke Dinas Sosial. Dan alhamdulillah kemarin kita di Palangkaraya, Gunung Mas, dan Sampit maupun Kotaring Barat kita dapat gitu kan. Nah, kalau untuk di Kobar sendiri kita DPC itu dapat bantuan APBD kabupaten gitu kan. Nah, kemarin sih lumayan dapatnya gitu kan. Itu ada beras 20 kilo, mie 1 dus, terus telur, minyak goreng. Nah, ini untuk teman-teman. Minimal ada perhatian dan stimulus dari pemerintah gitu ya. Ya, ada. Dan alhamdulillah itu kita direspon, dan juga penyerahan bantuan juga kita khusus untuk pelaku wisata gitu kan. Jadi ya karena kita ya terus terang, karena dulu mungkin di kelurahan, di RT tidak terdata gitu kan, karena kita bukan termasuk kategori penerima bantuan gitu kan. Tapi karena dengan pandemi ini ya kita jadi orang miskin pendatang baru gitu kan. Nah, jadi kemarin kita komunikasinya langsung ke Dinas Sosial melalui organisasi dan melalui Dinas Pariwisata juga. Dan misalkan yang tidak dapat di kabupaten, nah, kita dapat di provinsi, APBD provinsi. Nah, dari provinsi kita dapat BLT itu Rp500.000. Nah, itu. Jadi kita organisasi udah berusaha memasukkan data teman-teman itu. Nah, ya, tapi kan ada aja yang mungkin kelewat apa dan segala macam, ya itu mungkin wajar karena ada sedikit miss, tapi ya kita coba mengkomunikasikan itu semua. Nah, jadi kita dari organisasi kita udah berusaha gitu kan untuk ya ini tadi, walaupun ada informasi pekerjaan juga kita informasikan juga ke teman-teman. Nah, seperti itu sih. Iya. Tapi kan memang secara passion ya. Kalau bicara passion kan otomatis kan misalnya kayak Bang Yomi dan teman-teman ini kan pekerjaan industri wisata ini kan bukan sekedar pekerjaan pada akhirnya kan, tapi juga merupakan passion ya, merupakan kecintaan dan segala macam itu. Nah, ada nggak perasaan kehilangan atau merasa jenuh gitu ketika dirumahkan beberapa waktu ini gitu ya? Ini sudah 4 bulan sudah kita harus terbatas aktivitas gitu. Ya sudah pasti ya, apalagi kita para pemandu wisata ini biasa bekerja di lapangan, di alam terbuka, ketemu banyak orang, komunikasi dengan berbagai daerah, berbagai negara gitu kan. Jadi dipaksa stay at home, tinggal di rumah, nah, udah pastilah bikin kita istilahnya bosan dan lain sebagainya. Tapi ya begitulah, kita harus mengikuti aturan yang diberikan pemerintah gitu kan. Kita harus taat, harus disiplin gitu kan. Walaupun keluar rumah juga, kita dari organisasi juga mengimbau pada teman-teman harus disiplin untuk penggunaan alat pelindung diri, minimal masker. Atau kenapa teman-teman nggak kepikiran untuk coba kalung anti corona yang buatan Kementan itu kan? Kenapa nggak coba itu misalnya? Kan itu bisa menangkal corona itu kan? Katanya. Apa tadi? Nah, kurang jelas. Buatnya ada anak di samping. Iya. Ya. Kan ini kan soal corona ini kan adalah soal ketakutan kita untuk menjadi carrier salah satunya ya kan? Oh ya benar. Nah, ya kan, sehingga kemudian mungkin kita tidak terinfeksi secara langsung, tapi kita bisa menjadi carrier. Inilah salah satu hal yang kemudian ditakutkan kenapa industri pariwisata ini juga akhirnya di close gitu kan, ditutup gitu kan. Nah, kenapa nggak kepikiran? Ini kan lagi ada penemuan baru nih dari Kementan yang kalung corona itu. Nah, kenapa nggak coba pakai kalung corona gitu kan? Nah, jadi apa ya? Ya mungkin kita sedikit berpikir logik aja gitu kan, bahwa virus ini gitu kan sembuh dengan ya terutama dengan vaksin lah gitu, atau kita
kalau imun tubuh kita kuat, insya Allah akan membentuk penangkal sendiri di dalam tubuh kita. Nah, ini juga pernah saya lakukan ya, ketika sebelum di close saya terakhir bawa tamu asing itu tanggal 17 Maret, itu hari terakhir. Tanggal 18 Maret itu udah close. Nah, itu saya 2 minggu, saya istri sama anak itu 2 minggu stay at home gitu kan, stay at home. Isolasi diri ya. Saya nggak keluar ya, jadi kita ngurung diri, takutnya ya itu tadi. Carrier. Karena satu, saya bawa orang asing nih, kebetulan waktu itu dari Jerman gitu kan. Nah, jadi keluar rumah itu cuma saya, jadi istri dan anak saya kurung gitu. Dalam artian saya lihat nih ada gejala nggak gitu kan di diri saya dan bagaimana. Akhirnya selama 2 minggu saya lihat sehat gitu kan, terus nggak ada gejala. Wah, ini kayaknya udah nggak ada gitu. Jadi habis 2 minggu kita refreshing gitu, karena udah ini ya, kita ke pantai gitu kan. Nah, tapi seperti yang tadi katakan ada kalung apa dan segala macam, ya ya mungkin sebagian orang ada yang percaya ke sana, tapi ya, kalau saya pribadi lebih kepada meningkatkan imun tubuh, terus berolahraga, itu aja sih Iya. untuk menangkal lah, walaupun bagaimana gitu kan. Nah, ini nyambung soal kalung, nyambung soal vaksin juga gitu Bang ya. Tadi Abang nyinggung vaksin gitu kan. Bang Yomi kan temannya kan tidak hanya di lokal, tidak hanya di nasional, tapi juga teman-teman di luar negeri gitu ya. Pernah nggak dengar ini juga termasuk beberapa yang lagi heboh gitu ya soal bahwa COVID ini sebagiannya itu adalah, ini isunya ya, sebagiannya adalah soal ada motor, nggak jelas. Iya. Ulang. Jadi kan, aja. ya Bang Yomi ini kan temannya kan tidak hanya di lokal kan, temannya juga ada di bermacam daerah, terus sampai lintas negara juga, klien dan segala macam. Pernah dengar nggak soal misalnya bahwa yang lagi rame juga kemarin bahwa COVID ini sebagiannya adalah soal apa yang disebut sebagai rekayasa itu? Oh gitu ya. Nah. Ya ada sih yang seperti itu gitu kan, ada yang bilang rekayasa gitu kan, terus ada juga ini dari senjata dan lain sebagainya. Ya tapi kita mikir konspirasi lagi, gitu kan. Ya konspirasi lah gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa konspirasinya ini mengarah ke ini, konspirasinya akan mengarah ke vaksin. Dan ini ada yang bilang juga bahwa kan kemarin juga lagi ramai itu video tuh yang mengatakan di balik konspirasi ini adalah Bill Gates gitu ya, dengan industri farmasinya itu kan, yang bahwa mereka akan coba menciptakan vaksin itu. Nah itu Bang Yomi sejauh apa tuh mengenal ini, kira-kira ada percaya atau gimana? Kalau saya sih dikatakan percaya mungkin enggak juga gitu kan ya, karena kita lihat secara nyata aja. Kalau misalkan orang memang benar itu konspirasi, kok teganya gitu kan sampai ada terbunuh sekian ratus ribu orang gitu kan, terus ekonomi ya mungkin ada sebagian orang yang ada ambil keuntungan di situ. Tapi kalau mengarah ke sana sih ya itulah, kalau kita lihat ya siklus katanya kan ini terjadi 100 tahun sekali gitu kan, mana ada wabah seperti ini gitu kan. Nah, jadi apalagi kita ya mungkin berpikir positif aja gitu kan. Nah, mungkin Tuhan memberikan wabah seperti ini ya supaya kita ya lebih berpikir gitu kan. Nah, lebih berpikir bagaimana kita memperlakukan diri, orang dan alam di sekitar kita lebih baik. Itu aja sih. Iya. Kalau saya menilainya gitu kan. Nah ini ngomong-ngomong Bang Yomi ini sebenarnya yang asik juga soal pribadinya ya. Jadi saya dulu kenal Bang Yomi ini awal-awal adalah ketika saya masih SMA. Waktu itu Agus itu kan tidak senang Bang baca buku sebenarnya Bang. Nah waktu itu Bang Yomi sempat bikin perpustakaan di kampung kan, Sumai dulu itu ya. Nah jadi saya dulu sering pinjem tuh bukunya di perpustakaan Bang Yomi. Waktu itu Bang Yomi kalau nggak salah ini ya baru lulus kuliah Bang ya. Oh, enggak juga, saya beres kuliah tuh 2004-2005. Nah, waktu itu tahun 2007-2008 lah saya balik ke Kumai kan, karena nggak ada kerjaan. Di Semarang waktu itu Bang ya? Kuliahnya di Semarang? Di Bandung saya. Oh di Bandung?
Ya, betul, saya ngambil sastra Prancis dan pariwisata. Nah, jadi saya sempat kerja ya di mana-mana juga gitu kan, tapi akhirnya kembali ke Dumai juga gitu kan, kampung halaman. Nah, itu gitu kan. Nah ini jadi kalau bicara soal itu sebenarnya Bang Yomi juga salah satu warriornya untuk literasi lah ya, untuk kampung halaman, karena by the way kita harus ngakui gitu ya, kita harus ngakui bahkan tidak hanya soal di desa tapi juga di secara nasional memang minat baca ini kita kan kurang gitu ya untuk kalangan Indonesia. Iya, kan. benar. Bahkan dulu Bang di Palangkaraya itu ada Gramedia, sekarang Gramedia udah tutup tuh karena nggak laku. Wah, sayang banget ya. Nah. Ya itulah, memang saya beberapa bukan survei lah, dalam artian nanya-nanya ke orang. Terus kenapa sih jarang baca, apalagi sekarang gitu kan. Ya emang yang pertama itu wadahnya nggak ada. Terus yang kedua akses untuk beli. Terus yang ketiga adalah harga yang mahal gitu kan. Nah, apalagi sekarang udah ada gadget apa dan segala macam. Nah, ini baca buku kayaknya mulai sedikit terpinggirkan gitu kan. Nah, makanya waktu itu saya bikin kayak buletin waktu itu. Buletin saya bikin dari kertas HPS, saya lipat 2 yang mana di situ ada 4 halaman yang mana pengen menimbulkan minat baca orang Kumai pada awalnya. Masih jalan tuh Bang? Nah ini karena saya udah waktu itu ada beberapa teman udah menikah dan akhirnya ya tapi ini akan saya munculkan lagi gitu kan. Nah dulu itu nama buletin saya itu namanya Inting. Inting itu singkatan dari informasi penting gitu kan. Kalau di sini memang itu biasanya buletin Jumat kayak gitu Bang, dibagi ke masjid-masjid. Nah gitu seperti itu. Nah cuma ya itu kan orang malas baca, tapi dengan 1 lembar itu ya mungkin 10-15 menit udah beres tuh. Tapi ya itulah, kita paling tidak bisa memberikan inspirasi atau apalah dari tulisan itu. Ya memang dari tulisan itu kadang kita ngambil atau mengutip dari tulisan yang ada di media atau apa, tapi kita suguhkan lagi dengan bentuk tulisan yang gampang dipahami oleh teman-teman masyarakat kita. Nah itu. Kalau perpustakaan Abang udah tutup juga ya? Ya inilah, buku-bukunya udah banyak saya sumbangkan, tapi masih ada. Makanya ini saya bangun rumah belum jadi. Nah rencananya salah satunya akan saya bikin di dekat rumah itu juga gitu kan. Nah saya mau bikin kafe. Nah itulah, awalnya saya 2020 ini kumpulkan uang itu gitu kan untuk bikin yang tadi itu. Tapi karena ya itulah kekuasaan Tuhan lebih ini kan, kita cuma bisa berencana. Jadi ya udahlah, mungkin pending dulu gitu kan, seperti itu. Tapi itu insya Allah lah akan menjadi cita-cita saya juga yang pengen bikin suatu tempat baca atau tempat belajar untuk teman-teman atau anak-anak yang ada di sekitar. Salah satu koreksi di ini kita sebagai anak kampung, sama-sama anak Kumai ya, Agus anak Kumai, Bang Yomi anak Kumai gitu kan. Salah satu hal yang kita lihat memang dari kampung halaman ini adalah soal literasi baca teman-teman yang kurang gitu ya. Dan tidak mudah ternyata memang jadi pegiat sosial, atau kayak Bang Yomi misalnya. Agus juga ngerasa kan ketika Agus mahasiswa kan kita jadi pegiat sosial, kadang-kadang yang kita lakuin karena tidak mendapatkan apresiasi, jadi endurance kita kadang-kadang juga kurang Bang, daya tahan kita akhirnya ini karena benar. Tidak dapat apresiasi nih kayaknya mending gua tutup deh gitu ya. Nah itu Bang Yomi pernah nggak ngalamin kayak gitu? Wah pernah, jadi gini, saya ada pengalaman waktu itu, ini ada dana katanya kan dari dinas pendidikan gitu kan. Nah saya coba nih datangin gitu kan, ada Bang, cuma dana sekian, misalkan 100%, cuma yang abang terima 80-70%. Wah tapi saya harus mempertanggungjawabkan 100%. Iya ya, nggak bisa. Nah waktu itu saya tolak gitu kan. Nah, karena itu dalam rangka apa tuh? Cuma juga. Perpustakaan. Kenapa? Perpustakaan itu. Bukan. Ya, waktu itu saya ngajukan untuk waktu itu saya mau bangun gitu kan. Nah, jadi ada dana lah gitu kan. Nah, cuma ya itu tadi. Bangun public library tadi ya. Saya maksimal terima cuma sekitar 70-80% gitu dari jumlah dana itu gitu kan. Nah, jadi waktu itu ya saya tolak gitu kan. Nah, dan juga
Ya itulah ketika saya nyebarin gluten apa dan segala macam, dan di situ saya beriklan juga gitu kan, siapa yang mau iklan di situ ya nanti duitnya ya untuk cetak itu juga gitu kan. Tapi ya itulah apresiasi dari Publik. ya istilahnya dari sekitar kita kurang, bukan tidak ada ya, tapi kurang. Dan itu juga yang membuat kadang daya semangat kita agak turun juga gitu kan, ketika apalagi berkenaan dengan biaya operasional gitu kan, pencetakan apa dan segala macam gitu kan, perawatan atau beli buku baru itu kan perlu dana gitu kan. Nah itu sih. Apresiasinya sih ada, tapi paling cuma 1% gitu loh ya. Ya bisa dibilang. Ya makanya kadang, nah, apalagi saya sekarang ya mungkin lebih banyak diundang di daerah luar gitu kan untuk mengisi pelatihan apa dan segala macam. Tapi sekarang kita komunikasi dengan pemerintah daerah udah bagus, apalagi dalam artian berdayakan orang kita. Tidak kalah kok gitu kan SDM kita dengan yang luar, apalagi misalnya kayak pelatihan apa dan segala macam. Tapi memang Agus lihat Bang ya, Agus lihat memang anak Kuma itu, pemuda-pemuda Kuma itu mereka lebih eksis di luar ketimbang di dalam. Nggak tahu kenapa gitu ya, tapi abang coba lihat lah kan, kenalan Bang Yomi kan, lihat aja lah kan. Kita kan mutual friend-nya kan segitu-gitu juga kan. Jadi hampir lingkaran kita kan circle-nya hampir gitu-gitu juga. Nah teman-teman ini Agus lihat memang mereka lebih aktif dan lebih berperan dan lebih dihargai juga ketika berada di luar kampung. Begitu balik tuh ke dalam kampung nggak tahu tuh ya persis kayak kalau Agus mikir sih kontemplasinya bersama ke Rasulullah kan dulu waktu mereka berdakwah, Rasulullah dan teman-teman berdakwah kan nggak diterima di Mekah kan, tapi begitu dakwahnya ke Madinah mulai membesar di Madinah tuh, jadi justru mereka ditolong oleh orang-orang Ansor duluan kayak gitu. Nah kayaknya sih nah model yang begini nih kayaknya Kuma ini bisa jadi kayak Mekah kedua kayaknya ya, ditaklukin dari luar dulu gitu. Ya mungkin kalau saya sih berkoreksi pada diri sendiri, apakah kita yang kurang sosial gitu atau kita yang kurang bergaul atau kita yang kurang bahasanya, jadi mungkin kurang dipahami mereka gitu kan. Nah, jadi kalau saya sih lebih ke situ sih ya. Nah, jadi ya mungkin juga mereka nggak tahu oh iya ya si ini bisa gitu kan, kenapa enggak gitu kan. Atau kita juga yang terlalu eksklusif bisa jadi gitu ya. Ya itu tadi. ya kalau saya sih berpikirnya seperti itu aja. Nah, terus jauh-jauh kemana? Betul. Nah, sekarang kan Bang Yomi kan artinya sejak meskipun berganti-ganti ya, dari awal kemarin dulu pernah di perpustakaan gitu ya, kemudian sekarang juga bergelut di dunia pariwisata, tapi kan hampir basically-nya semua ini soal pemberdayaan gitu kan, soal pemberdayaan dan soal kepedulian terhadap sosial dan lingkungan gitu. Nah, Bang Yomi sejauh selama ini pernah nggak ngerasa misalnya kayak ya itu tadi lah Agus bilang tadi, kayak merasa pengen nyerah atau pengen apa kayak gitu, karena kadang-kadang apa yang kita lakukan itu tidak berbanding terbalik dengan yang kita dapetin, minimal soal apresiasi yang Agus bilang dari publik dan masyarakat tadi. Oh, kalau ini sih ada ya, contoh misalkan waktu itu kita mempertahankan hutan di Kumai Seberang gitu kan. Nah, di Kumai Seberang yang mana sekarang udah jadi PBS lah, perusahaan besar sawit gitu kan. Nah, di situ kita udah datang ke pemerintah, kita udah melakukan studi kelayakan. Ini seberang yang mana nih? Seberang Bedaun, seberang mana? Seberang Bedaun. Nah, itu kan, apalagi itu dekat dengan Taman Nasional, masuk ke penyangga gitu kan. Nah, di situ kita komunikasi gitu kan. Tapi kayaknya tidak didengar lah gitu kan. Jadi akhirnya jalan lah itu gitu kan. Terus yang kedua memang lebih banyak ke ini sih ya, ke lingkungan hidup, ke ekosistem gitu. Karena mulai sekarang lagi banjir kan. Kita di Kabupaten Tetangga, Lamandau, di Kobar nih lagi banjir. Air makin hari gitu kan. Hujan tiap hari ada gitu kan. Nah,
Kayak di Lemandau di dataran tinggi kok bisa banjir gitu kan. Nah, apalagi yang kita di Panglangun yang di bawahnya. Karena hulu hilir itu hutan udah mulai tipis gitu kan. Kita harus sadar juga. Dan juga kata orang banyak sumber penyakit juga itu berasal dari lingkungan. Nah, misalkan terjadi pembabatan atau apa segala macam, yang mana di situ sudah ada ketidakseimbangan ekosistem, yang itu juga bisa menimbulkan penyakit juga gitu kan. Nah, bahkan COVID ini juga kan ada mengira dari apa kelelawar apa dan sebagainya. Nah, makanya kalau untuk apa hidup atau ekosistem atau hutan, dan ini sebisa mungkin lah pemerintah kita bisa merawat, melestarikan, kalau bisa diperluas dan jangan sampai terbalik nantinya. Nah, karena kita rasakan aja sekarang air bersih udah sebagian daerah udah sulit. Terus kadang air 1 galon aja bisa sampai Rp1.000 gitu kan. Karena dulu kita bisa gampangnya gitu kan. Sekarang kita udah beli gitu kan. Nah, apalagi di Kumai kan sekarang air laut kan udah mulai masuk kan di Kumai dulu gitu kan. Nah itu kayak lagi di desa Sungai Cabang itu kemarin waktu kebakaran saya kesana ngeliat katanya air tawar tuh udah susah, jadi harus ngambil ke hulu lagi, dan air asin tuh udah masuk ke hulu sungai gitu kan. Betul, aku kemarin sempat kesana juga tuh, jadi tahu juga penderitaan masyarakat soal itu. Bahkan untuk mandi aja itu harus air hujan. Air hujan. Karena pas lagi musim kering waktu itu kan. Dan air minum kadang bawa dari Kumai, bisa bayangkan kan? Benar. Kosnya berapa gitu kan. Jadi sebenarnya masyarakat juga harus aware ya dengan lingkungan ya, jangan hanya sekedar kerja tapi lingkungan juga harus dijaga gitu kan. Ya bukan cuma masyarakat tapi pemerintah juga gitu kan. Kadang pemerintah buka lampu hijau untuk usaha, oh ini lo bisa, oh ini lo bisa gitu kan. Usaha ya ajar aja gitu kan. Kalau nggak ada lampu hijau dari pemerintah ya mungkin mereka juga nahan juga gitu kan. Di satu sisi kadang-kadang memang ini juga Bang ya, makanya kenapa masyarakat juga protes kan ketika kita menyuarakan soal environmental ini kan, penyelamatan lingkungan hidup, itu karena memang benar kata Bang Yomi, kadang-kadang di satu sisi pemerintah kita misalnya mereka sosialisasi soal penyelamatan lingkungan hidup ke masyarakat, tapi si pengusaha-pengusaha ini malah diberikan izin buat mengeruk habis gitu ya. Ya itulah, makanya katanya kalau beli tanah di Kalimantan itu beli 1 dapat 3. 1 beli tanah udah pasti dapat tanah kan. Terus yang kedua dalam tanah kita nggak tahu ada batu bara, emas atau batu permata kan. Terus yang ketiga hutannya gitu kan, kayu-kayunya dan segala macam. Nah makanya gitu kan, jangan gampang lah memberikan izin atau apa dan segala macam, harus sesuai dengan aturan. Seperti itu. Nah, jadi yang kedua gitu kan di bidang pariwisata. Sebenarnya pariwisata ini sesuatu hal yang seksi tapi rentan. Kan? Rentannya seperti sekarang ketika kebakaran juga pengunjung kurang. Ketika politik rusuh dan segala macam juga nggak ada pengunjung. Ketika pandemi atau suatu penyakit juga sama. Nah, tapi dari pariwisata juga ini akan menimbulkan ekonomi. Makanya kita di daerah kadang ada usulan-usulan yang lebih kepada untuk meningkatkan PAD gitu kan. Ketika kita usulkan ke pemerintah, kita sampaikan ke beberapa anggota dewan, oh ini loh peluang PAD kita gitu. Tapi kayaknya masih belum direalisasikan. Ada janji, kita ketemu, tapi sampai sekarang juga belum ada di tempat. Sebenarnya kita pengen memberikan lebih kepada daerah. Nah, seperti Tanjung Puting kan itu PNBP, otomatis uang yang masuk itu langsung pusat. Nah ini bagaimana daerah dapat dari itu gitu kan. Dan pelabuhan itu bikinlah pelabuhan yang layak, istilahnya naik turunnya penumpang,
penumpang turun naik dicas juga nggak apa-apa kayak bandara gitu kan. Nanti berapa orang, wisatawan asing berapa, wisatawan Nusantaranya berapa. Terus kayak izin kapal, izinnya di satu pintu aja pemerintah daerah, walaupun nanti diteruskan ke pemerintah pusat. Nah di situ kita ditarik aja kayak pajak atau apa itu bisa gitu kan. Nah, tapi sampai sekarang ini belum, karena kita usulkan ada dewannya nanya lagi ke kita. Ada contoh ya saya apalah gitu kan yang ini bapak yang harus pikir, kalau kita nih udah kasih jalannya nih ini contohnya. Kalau gitu untuk kan. di Kobar sendiri BUMD-nya ada nggak Bang? Jalan nggak? Badan usaha milik daerahnya, BUMD. Badan usaha milik daerah yang saya tahu dulu jago ya dalam pelatih. Nah, harusnya kan kalau kayak Jakarta ya, kalau kayak Jakarta tuh kenapa BUMD-nya bener-bener ya, tapi memang ibu kota sih ya, salah satu memang benar ibu kota, kemudian anggarannya agak banyak. BUMD-nya itu kan di Jakarta itu kan benar-benar profitable kan, karena mereka sampai kayak Taman Impian Jaya Ancol yang sekarang lagi viral soal reklamasi dan segala macam ini kan juga BUMD tuh, BUMD yang handle itu kan. Nah itulah kenapa kemudian sektor pariwisata juga digarap gitu loh. Nah mungkin kalau Kobar itu Agus mikirnya sebenarnya ya, apalagi kita dengan kekayaan alam yang luar biasa, TNTP itu kan juga situs wisata internasional kan. Kalau sebenarnya BUMD-nya lebih bisa berperan ke sana, mungkin akan lebih bagus. Misalnya benar kata Bang Yogi tadi ya, dipikirkan misalnya soal pemasarannya kan kalau bicara pariwisata kan kita bicara juga soal iman kan, bagaimana orang bisa mesan gitu. Yang kedua, sehingga sirkulasinya sampai kepada transportasinya dipikirkan supaya tidak terlalu mahal kan. Sekarang kan orang mau ke TNTP itu kan, kenapa akhirnya teman-teman juga akhirnya banyak yang tidak terlalu sering ya secara frekuensi, mungkin di satu sisi juga karena biaya gitu Bang ya. Ya sebenarnya gini, kalau biaya sih fleksibel ya, apalagi Tanjung Puting. Tanjung Puting itu sebenarnya wajar dia mahal karena istilahnya dari eksotis apa yang ya dari servis apa dan segala macam. Ya makanya kita juga pengen pemerintah hadir juga di situ untuk penetapan harga batas bawah lah istilahnya kan. Kalau untuk harga mahal-mahalan ya serah lah, tapi ada harga minimal. Nah, kenapa nanti akan ada perang tarif dan nanti ujung-ujungnya istilahnya ya tidak bagus gitu kan. Nah itu jadi harus ada. Atau ada rate-nya lah juga ya. Kemarin sempat kita bahas tapi ya belum ada aturan itu juga gitu kan. Memang lebih intinya adalah di aturan sih gitu kan. Gitu. Dan soal fasilitas yang harusnya juga di ini Bang ya, soal fasilitasnya juga harusnya dilengkapi lagi kan, sarana prasarana misalnya sistem tiketnya sudah e-tiket misalnya gitu kan, harusnya lebih enak tuh kalau ada e-tiket gitu kan, terus bisa akses smartphone. Ini mungkin arah ke depan ya untuk Tanjung Puting mungkin nanti akan ada pembatasan, mungkin akan bikin kayak seperti kuota ya atau carrying capacity lah kita istilahnya, satu harinya cuma berapa orang gitu kan. Nah ini bukan misalkan satu hari cuma 200 orang. Nah ini nanti mungkin orang teman-teman kadang banyak berpikir ini nanti rezeki kita terbatas nih gitu kan. Sebenarnya enggak ada yang nggak kebagian. Nah tapi kita berpikirnya satu sustainability-nya gitu kan, keberlanjutannya gitu. Benar. Ketika dia banyak, ketika orang experience pengalamannya di situ tidak nyaman, nah itu juga kan bahaya, bisa jadi bumerang ke kita juga. Nanti dia bercerita dengan ke Tanjung Puting gitu kan, di sana crowded banget, jadi melihat orang hutan aja susah gitu kan, kehalangan usia ini dan sebagainya. Jadi kita sih pengennya ada carrying capacity itu gitu kan. Nah ini mungkin lagi dipikirkan juga oleh yang punya tempat teritori gitu kan, bahwa nanti akan ada pembatasan. Nah dari pembatasan ini nanti tidak ada lagi musim ramai, musim sepi gitu kan. Nah mungkinan sepanjang tahun akan ramai, karena bulan ini yang nggak kebagian otomatis dia ngambilnya bulan depan. Bulan ini, nah itulah saling mengisi di tanggal mana yang ada kosong.
Ya seperti kita booking tiket lah, ketika Iya. tiket pesawat ketika benar. oh ini penuh udah gitu kan, dia Besok, ngambil tanggal besok. yang lain gitu kan, besoknya gitu dan sebagainya. Nah ini Benar. sih yang seperti kita inginkan. Terus yang kedua juga asuransi, karena selama ini wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional atau ke objek-objek wisata juga sudah disertai dengan asuransi. Dengan asuransi juga sangat penting, apalagi sekarang gitu kan. Nah, itu ya orang mungkin lebih bayar 5-10 ribu tapi mereka terjamin kalau ada apa-apa kan, itu lebih lebih nyaman, ada garansi jaminan gitu kan gitu. ngerasa secure dia. Ya secure-nya ada gitu. Nah, apalagi sekarang pariwisata kita mengedepankan CHS gitu kan. CHS itu cleanness gitu, clean, healthy sama safety. Jadi istilahnya Clean, health, bersih, safety. sehat dan aman gitu ya. Clean, health dan safety gitu ya. Nah, itu. Oke, Bang Yomi, sebagai siap. akhir dari percakapan kita mungkin ya, sebelum nanti ada rapid test gitu ya. Nanti ada 3 pertanyaan cepat gitu ya. Kira-kira Bang Yomi ini sebagai ketua HPI tadi gitu ya, apa nih pesan-pesannya kalau mungkin podcast ini didengar oleh pemerintah daerah kita, ya, terutama misalnya buat teman-teman di Pemprov atau teman-teman di pemerintah kabupaten, juga masyarakat secara umum terkait soal industri pariwisata. Apa yang Bang Yomi coba pengen sampaikan ke orang-orang? Silakan. Oke, ya mungkin sekarang pariwisata kita sedang terseok-seok, gitu kan. Tapi ini bukan kita aja yang mengalami, tapi seluruh dunia, gitu kan. Tapi saat ini juga, gitu kan, kita punya peluang, gitu kan. Otomatis semua daerah, semua provinsi, semua negara, otomatis sekarang kita pariwisatanya startnya dari kosong-kosong, gitu kan. Malaysia, Brunei, Thailand gitu kan. Nah sekarang kita startnya kosong-kosong. Tinggal sebagaimana disiplinnya kita sebagai masyarakat gitu kan dalam mentaati aturan atau protokol kesehatan. Kalau kita disiplin, insya Allah gitu kan, saya yakin kita bisa menekan besaran kasus gitu kan. Dan juga untuk pemerintah ya mungkin saya yakin pemerintah udah berusaha semaksimal mungkin gitu kan, baik dari bantuan sosial, jaringan sosial gitu kan, bahkan melakukan pencegahan dan lain sebagainya. Otomatis ya mungkin lebih peka aja gitu kan ke masyarakat gitu kan, itu aja. Ya itu aja sih Gus. Jadi istilahnya kalau saat ini ya mungkin kita lebih disiplin. Mungkin nanti dari pemerintah kalau sampai pasca nanti ya mungkin kalau ada pembangunan libatkan masyarakat ya program padat karya. Jadi buat teman-teman sebagai partnernya Bang Yomi sekarang gitu ya, yang juga sebagai pelaku bisnis wisata, ya bersabar aja lah Bang ya. Dalam siap itu. Ya itu sih dalam artian sekarang itu kita koreksi diri. Dan ini juga kesempatan kita untuk meredesain gitu kan, meredesain paket-paket wisata atau objek-objek wisata atau destinasi wisata yang istilahnya disesuaikan dengan keinginan masyarakat yang akan datang. Otomatis lebih mengedepankan kebersihan, kesehatan, dan rasa aman. Nah ini yang harus ditetapkan gitu kan, harus kita miliki sebagai garansi usaha kita ke depan. Karena itu tadi kita harus bisa menetapkan standar kita, dan standar kita ya kita jangan main-main gitu, dan itu harus disiplin mentaatinya, itu aja. Oke. Sebagai penutup dari podcast kita Bang, biasanya Agus ini kalau bikin podcast itu ada rapid test ya, bukan rapid test corona bukan. Nih 3 pertanyaan cepat maksudnya yang harus dijawab Bang Yomi secara cepat, nanti pilihan ganda aja. Yang pertama, Bang Yomi terutama dalam kondisi Covid seperti ini, Bang Yomi kira-kira mungkin nextnya juga selanjutnya Bang Yomi lebih milih untuk bisnis yang lain atau tetap pengen survive di pariwisata dan memajukan pariwisata? Saya yakin tetap di pariwisata ya, tapi saya nyari kerjaan lain juga. Ya, ini kan hanya ini ya senggang waktu aja ini kan.
sehingga waktu libur gitu Ya. ya. Yang kedua, Nah, tapi ini kayaknya bisnisnya berlanjut kalau untuk kuliner ya. betul. Jadi maupun pasca Di delivery ke pandemi, istri, tapi kan kalau pariwisata udah buka pariwisata delivery ke istri kan. Iya benar. Apa nih Bang nama warungnya Bang biar sekalian promosi nih buat teman-teman di Kumai. Warungnya Kedai Dapur Rumah A berlokasi di kawasan Bundaran Orangutan Kumai, Jalan Pasir Putih yang arah ke Kubu. Jadi buat teman-teman yang ada di Kumai dan sekitarnya, yang ada di Kobar juga, jangan lupa mampir nanti icip-icip ke warung apa tadi Bang? Uma AA. Ya, Dapur Rumah A. Dapur Uma Soto AA. khas Kumai. Ya, dekat rumah orang tua saya nih di Bundaran Monyet, teman-teman. Namanya arah ke Parit Dekat, Kuning. cuma sekitar 200 meteran aja. Yang kedua, kalau ada kesempatan Bang Yomi ke depan, kira-kira nih ya, mau milih tetap di pemberdayaan atau masuk gelanggang politik? Dua-duanya. Harus salah satu. Ya, Ini rapid dua-duanya. harus salah satu. Dulu saya nggak mikir ya politik gitu kan, apa gitu kan. Tapi kayaknya saya harus terjun juga. Karena dalam artian Berjuang. ya itulah, makin banyak orang baik masuk di situ, Benar. kemungkinan besar kita akan merubah arah Ya. gitu kan. Nah itu Benar. aja sih. Benar. Pemberdayaan tetap, di politik juga ya mungkin ada gitu kan. Kalau kata Sayyidina Tapi- Ali itu kadang-kadang bukan karena orang jahatnya yang banyak, tapi karena orang baiknya dia. Ya. Nah itu. Yang ketiga, Bang Ya, Yomi siap. ini lebih mengutamakan karir atau keluarga? Karir atau keluarga sih. Kalau karir saya mungkin udah pergi ya. Iya. Pertama waktu saya nikah, besoknya saya ditelepon sama teman, Bang Yomi bisa nggak ke Kolombia? Ngapain? 4 bulan Bang. Serius nih, serius. Bang Yomi tinggal masuk ini, Bang Yomi langsung berangkat. Saya izin sama istri. Abang mau kesini nih. Berapa lama Bang? 4 bulan. Waduh, kalau 10-2 minggu katanya oke lah, ini 4 bulan enggak lah gitu kan, apalagi baru pengantin baru kan. Jadi waktu itu saya Apa kata urungkan orang niat kan? gitu kan. Hah? Kenapa? Apa kata orang kan, apalagi di kampung kita kan, kalau buka lawas-lawas dikira orang macam-macam. Nah itu, apalagi Kolombia kan tahu sendiri kan orangnya bagaimana di sana Ah, gitu benar, kan, benar. seperti itu. Oke Bang Yomi, makasih atas waktunya pada malam hari ini Iya, dalam sama-sama. podcast yang luar biasa. Semoga laris manis bisnis kulinernya, dan mudah-mudahan Amin. badai ini segera berlalu dan segera bisa kembali beraktivitas di industri pariwisata. Kita doakan juga, kita support nih Amin. teman-teman pariwisata. Karena kadang-kadang teman-teman di Kalteng ini Bang, banyak mereka itu pengen destinasinya ke sana sini, padahal ke Tanjung Puting belum. Padahal ke Iya. destinasi lokal juga belum tahu gitu ya. Bahkan beberapa teman Agus itu ketika dibilang Tanjung Puting mereka nggak tahu. Bill Gates aja udah pernah ke Tanjung Puting. Orang Amerika sering ke Tanjung Puting kan. Malah orang Kalimantan jarang tuh. Nah, makasih Bang Yomi ya atas waktunya ya, dan Oke, mudah-mudahan sama-sama, semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.